Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataila Dianwijaya dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 7. Saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Rohana Kudus. Rohana Kudus adalah seorang jurnalis wanita pertama di Indonesia. Ia dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kota Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dari pasangan Muhammad Rasjad Maharaja Sultan, seorang Huf jaksa atau jaksa kepala. Rohana hidup di era yang sama dengan era Kartini, yang mana akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan sebaik yang didapat oleh laki-laki sangat dibatasi. Ia sendiri tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Ia rajin belajar dari ayahnya. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah bisa membaca, menulis, dan dia juga mempelajari beberapa bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Melayu, dan bahasa Belanda. Ia hidup berpindah-pindah karena pekerjaan ayahnya. Saat ayahnya dipindah tugaskan di Simpang Topang Talu, ayahnya sengaja untuk melengkapi bacaan Rohana, ayahnya berlangganan surat kabar anak dari terbitan Medan, berita lokal, berita kecil. Di tempat baru ini, Rohana membaca dengan sangat lantang. Hal itu awalnya dianggap aneh, tapi lama-kelamaan banyak yang tertarik untuk ikut belajar. Di sini menjadi awal perjuangan dari Rohana. Pada usia 10 tahun, Rohana mendirikan sekolah di rumahnya. Kelasnya berada di teras. Semakin hari semakin banyak peminat, bukan hanya dari kalangan anak-anak, namun ibu-ibu muda juga mengikutinya. Rohana pun menambah dengan kegiatan pelajaran materi menyulam dan mengayam. Pada tahun 1908, Rohana melepas lajang dengan seorang notaris publik bernama Abdul Kudus. Ini yang menyebabkan ia dipanggil dengan Rohana Kudus. Sang suami pun mendukung pergerakannya melalui pendidikan wanita. Tanggal 11 Februari 1911, Rohana resmi mendirikan sekolah keterampilan khusus wanita yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan untuk wanita, seperti keterampilan untuk mengelola keuangan, keterampilan baca tulis, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Lalu selain berkiprah bersama sekolah yang didirikannya, Rohana juga menjalin kerjasama dengan Belanda karena sering memesan bahan, peralatan, dan kebutuhan menjahit untuk kepentingan sekolahnya. Selain mampu menghasilkan berbagai keterampilan, ia juga kerap kali menulis puisi dan artikel, serta fasih berbahasa Belanda. Kiprahnya pun menjadi buah bibir di kalangan Belanda. Suatu hari, ia menyadari betapa sia-sia tulisannya selama ini bila tidak ada yang membacanya. Lalu ia berdiskusi dengan ayahnya dan suaminya, dan pada akhirnya lahirlah Surat Kabar Sunting Melayu pada tanggal 10 Juli 1912. Itu adalah surat kabar pertama yang dibuat dan dipimpin oleh seorang perempuan. Tidak hanya sampai kejayaan sekolah yang didirikan oleh Rohana, Sekolah Amai Setia, tidak berlangsung lama karena ada sebuah konflik. Namun saat ia pindah di Bukit Tinggi, ia bisa mendirikan sekolah lagi yang diberi nama Rohana School. Tidak susah untuk membuat sekolah itu karena namanya sudah terkenal baik. Dan masih banyak lagi perjuangan Rohana. Tulisan-tulisannya tidak hanya terbit di media massa Sumatera, tapi sudah merambat di Pulau Jawa. Karirnya sebagai kuli tinta berakhir pada 17 Agustus 1972
di usianya yang ke-88 tahun. Jasadnya dimakamkan di Pemakaman Umum Karet, Jakarta. Atas jasanya untuk kemajuan pers nasional, ia dinobatkan sebagai jurnalis perempuan pertama tanah air yang bergerak memperjuangkan pemerintah Sumatera Barat menobatkannya sebagai wartawati pertama di Minangkabau pada 17 Agustus 1974. Pemerintah Orde Baru juga menganugerahi Rohana sebagai perintis pers Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional ketiga di tahun 1987. Saat ini Rohana Kudus sedang diusulkan oleh beberapa pihak untuk diberi gelar pahlawan nasional seperti R.A. Kartini karena jasa-jasanya yang dianggap cukup memajukan dan membawa pengaruh bagi pers wanita di Indonesia. Sekian dari saya. Maaf jika banyak yang tidak berkenan, jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.